Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta John Malin Tambunan. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami boleh naikkan di hadir-Mu ya Bapa. Karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh mampukan kami semua, sehingga kami boleh ada hingga sampai saat ini. Kami juga boleh mengucap syukur ya Bapa, jikalau di malam hari ini, di tengah-tengah aktivitas kehidupan kami, Tuhan boleh berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama ada dalam ibadah keluarga ini ya Bapa. Inilah ibadah kami ya Bapa, ungkapan syukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Curahkan Roh Kudus Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami, pimpin kami semua ya Bapa, Bapak Pendeta dan kami semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini berjalan semua seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan jalannya ibadah ini ya Bapa, dari awal sampai akhirnya. Semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 92 pada ayatnya yang kedua hingga yang kelima. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi.
dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Dengan iringan kecapi, Sebab telah kubuat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan. karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku karena anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, baik kita persiapkan hati dan pikiran kita dan kita awali dengan doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Jumpa yang Tuhan nyatakan dalam persekutuan ibadah keluarga, di malam hari ini kami sambut dengan ungkapan syukur. Sejenak kami akan membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah dengan tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan memahami akan firman Tuhan, dan kami boleh wujud nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami hari ke hari. Berfirman Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran 16 ayat 25 sampai ayat 31. Dan kita akan membaca dengan sikap berdiri. Ini yang dikatakan firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 25. Ya, ini aja. Ayat 25 sampai ayat 31. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini. Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna.
Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Berbahagialah, iya. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang hal kebutuhan hidup, katakanlah itu urusan masalah perut, ini seringkali menjadi orang mengeluh begitu, berkaitan kebutuhan hidup, apalagi secara khususnya kebutuhan perut. Katakanlah Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, ya dalam kehidupan keluarga itu, ya kadangkala ada anak-anak kita, ya atau kita yang dewasa, bahkan kita yang dewasa yang bersungut-sungut mengeluh masalah tentang makanan dan macam-macam keluhan yang muncul. Dalam keluhan itu bisa mengatakan makanan itu tidak enak. Ada yang mengatakan, aduh ini udah lapar tapi tidak ada makanan. Jadi itu yang sering yang bisa kita lihat, ya kita dengar masalah-masalah tentang kehidupan, secara khususnya masalah perut, ya. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu ya yang bisa kita dapatkan juga dalam kaitan nats renungan kita. Umat Israel mengeluh, umat Israel bersungut-sungut, ya. Yang secara khususnya masalah makanan. Sampai-sampai mereka mengungkapkan, kalau dalam saya membahasakan, mereka mengeluh, kalau tahu begini lebih bagus tinggal di Mesir daripada mereka keluar daripada Mesir. Itu ungkapan mereka kepada Musa maupun Harun, ya. Itu Bapak Ibu. Di Mesir ya lebih baik, ya. Mereka bisa makan roti, makan daging, ya. Tidak seperti apa yang mereka alami di padang gurun, ya. Mereka mengalami kelaparan. Itu bisa kita lihat di ayat 2 dan ayat 3 nats sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Jadi di pasal 16 ayat 2 dan 3 mereka udah ungkapkan keluhan mereka. Kalau tahu begini lebih bagus tinggal di Mesir, di sana bisa makan daging, bisa makan roti, ketimbang keluar dari Mesir di padang gurun kita tidak makan apa-apa. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, apa respon, apa sikap dari Musa dan Harun terhadap keluhan dari umat Israel pada waktu itu? Nah, yang jelas bahwa Musa dan Harun menyadari ini adalah tugas daripada Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Dan oleh karena itu Musa memberikan suatu penjelasan, memberikan suatu pemahaman, yakinlah pertolongan Tuhan untuk mereka gitu. Perjalanan mereka keluar dari Mesir, dan memang dalam perjalanan yang bukan tidak mungkin ada saja kendala-kendala yang dihadapi, tetapi yang jelas Tuhan beserta dengan mereka. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Itu. Dan itu terbukti di mana Tuhan memberikan namanya manna. Ya, manna ini adalah roti dari sorga yang setiap hari mereka dapatkan, ya, sebagai makanan daripada mereka umat Israel, ya. Kendati ya pada hari Sabat ya mereka tidak dapatkan itu. Tentu ada maksud. Kenapa hari Sabat tidak? Ya karena di hari Sabat itu adalah waktu mereka beristirahat, waktu mereka memfokuskan diri, menguduskan. Itulah hari Tuhan
sebagai wujud daripada ketaatan, sebagai wujud kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menuntun, sudah membimbing mereka keluar dari Mesir itu. Nah, itu bisa kita lihat di ayat yang ke-31 tentang apa itu manna yang diberikan oleh Tuhan setiap hari, ya, terkecuali di hari Sabat waktu mereka adalah beristirahat untuk tidak lagi memungut manna, mereka harus menguduskan hari Tuhan. Itu sekilas Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, dalam kaitan nas renungan kita dari pasal 16 kitab Keluaran ini di ayat 25 sampai ayat 31. Yang jelas konkretnya hidup dan kehidupan umat Israel itu bagaikan roda. Nah, bisa membayangkan Bapak Ibu tentang roda yang kadangkala memang perjalanan mereka berada di atas. Tapi kadangkala perjalanan mereka ada di bawah, kadangkala mulus, ya, membawa suatu sukacita, tapi kadangkala adalah kebalikannya. Perjalanan yang tidak mulus, ada pengalaman penderitaan yang dialami, tapi yang jelas perjalanan umat Israel adalah ibarat roda, adalah dikatakan jatuh bangun. Kadang di bawah, kadangkala di atas. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang jelas bahwa mereka tetap bergulir, tetap mereka berjalan gitu, ya. Tidak pernah mereka tidak berjalan, mereka bergulir, mereka berjalan itu. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun sampai 40 tahun. Dan itu tentunya perlu dipertanyakan, kenapa mereka masih bisa bergerak, mereka bisa bergulir, mereka bisa berjalan? Karena itulah berporos kepada Tuhan. Begitu. Kan roda ini kan bisa berputar kan karena dia berporos kepada as. Andai kata tidak berporos kepada as, tidak memungkinkan roda ini bisa bergulir atau berputar. Nah, itu yang harusnya dipahami oleh umat Israel. Ya, kendati perjalanan mereka ibarat roda yang terseot-seot, ya, kadangkala ada di bawah, kadangkala di atas, jatuh bangun, sukses gagal, itu yang kadangkala penuh dengan kerikil, berbatu, curam, berliku-liku. Tapi harusnya mereka patut boleh bersyukur karena bisa keluar. Keluar dari apa? Keluar dari perbudakan di Mesir. Itu. Dan mereka akan menuju kepada suatu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan adalah tanah Kanaan. Dan itu terbukti. Mereka tiba di tanah Kanaan walaupun perjalanannya adalah 40 tahun. Nah, ini Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya, dalam hidup dan kehidupan kita adalah perjalanan kita juga seperti umat Israel, ya, ibarat seperti roda, ada di bawah, ada di atas, bergulir itu, jatuh bangun, ya. Tapi apapun perjalanan hidup dan kehidupan kita adalah patut kita boleh bersyukur karena kita yang berporos kepada Kristus, Tuhan yang sudah menuntun hidup dan kehidupan kita. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya persoalannya sekarang di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita setiap hari, kita bergulir mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Dan kembali lagi ke hari Senin. Begitu juga bulan ke bulan dari Januari, Februari, kembali lagi ke Januari, tahun ke tahun. Mari kita coba renungkan itu. Kenapa kita masih bisa bergulir, kenapa kita bisa berjalan? Karena kita berporos kepada as, ibarat seperti roda tadi. Karena kita berporos kepada Kristus, itu Bapak Ibu. Karena kita masih sedia dipegang oleh Kristus, sedia dituntun oleh Kristus. Dan kita masih mau sedia di dalam ketaatan dan kesetiaan. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan kita ini, lihatlah itu bisa kita masih bergulir, masih bisa berjalan adalah karena Kristus, karena Tuhan itu. Nah, oleh karena itu ya dengan sedia kita mau dipegang, kita mau dituntun oleh Dia, ya kita siap mau diatur oleh Tuhan.
Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Sedia diatur oleh Tuhan berarti sedia mau lakukan apa yang menjadikan kehendak-Nya. Apa yang harus kita berlakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Itu. Ketika kita bicara apa yang harus saya lakukan di dalam saya mengarungi hidup dan kehidupan sebagai ayah. Lakukan tugas sebagai ayah. Itu Bapak Ibu. Ketika kita mau melakukan tugas sebagai ibu, ya lakukan tugas sebagai ibu. Begitu juga sebagai anak, sebagai pelayan, sebagai apa saja. Itu. Ini Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Nah, ada satu catatan yang penting mengacu kepada tentang perjalanan umat Israel. Itu adalah mereka bisa berjalan bukan karena kekuatan mereka. Mereka bisa keluar, mereka bisa bergulir bukan karena kehebatan mereka. Bukan karena prestasi mereka. Ya, bukan karena kekuatan mereka, tetapi itu sesungguhnya adalah anugerah. Itu yang bisa juga kita boleh pahami dalam hidup dan kehidupan kita. Kita masih bisa bergulir, masih bisa berjalan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita, kekuatan kita. Kita hanya boleh bersyukur, aduh Tuhan masih berikan saya nafas, masih memberikan suatu hikmat. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan yang memampukan kita. Kita sebagai manusia adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang rapuh, yang bisa saja mengalami seperti apa yang dialami oleh umat Israel, jatuh bangun, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita sedia dipegang oleh tangan Tuhan, ya yakin Tuhan akan tuntun. Seperti Tuhan yang menuntun umat Israel sampai ke tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ya sekarang ini kita masih berada dengan situasi COVID-19, ya bukan tidak mungkin, ya apa yang sedang kita hadapi, ya alami pergumulan yang berat, ya bukan tidak mungkin ada yang mengeluh, ada yang bersungut-sungut, tapi yakinilah kasih sayang Tuhan. Dan saat ini kita tahu GPIB sedang laksanakan bersidang, ya tentunya harus dipahami, kita boleh bersyukur bahwa 73 tahun GPIB di dalam perjalanannya Tuhan sudah tuntun, walaupun barangkali terseot-seot, ya. Tapi bisa kita lihat bagaimana perjalanan daripada GPIB. Dan di dalam sidang saat ini kita tahu ada banyak hal yang menjadikan keinginan-keinginan, menjadi dambaan-dambaan, tapi semuanya harus diletakkan di dalam Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita. Apalagi dalam kaitan ya sebentar pemilihan fungsionaris Majelis Sinode. Saya baru dengar tadi katanya bahwa besok akan pemilihan fungsionaris Majelis Sinode yang harus dipahami di situ, biarlah kehendak Tuhan yang berlaku, siapa yang menjadikan pemimpin di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat ini. Nah, satu catatan yang penting, baik hidup pribadi kita, baik hidup keluarga kita, gereja kita, negeri ini, bangsa ini, yang jelas kita boleh pahami, kita tetap masih bisa bergulir, kita masih berjalan, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, ketika kita mau berporos, kita mau berpegang kepada Kristus, mau berpegang kepada Dia yang anugerahkan nafas hidup dan kehidupan ini, kita serahkan apa yang menjadikan kehendak dan kehendak daripada Tuhan di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, baik kita secara pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, negeri dan bangsa ini. Ini saja Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang mau bertanya, ada biasa begitu ya Pak ya? Ada barangkali yang mau bertanya di sekitar renungan kita malam hari ini dari Keluaran 16 ayat 25 sampai ayat 31, yang bukan tidak mungkin perjalanan kita adalah seperti umat Israel. Kadang-kala mengalami pergumulan, pedih, kita lapar, kita haus.
Nah, di situasi seperti itu apa yang harus kita sikapi? Begitu. Yang jelas Musa mensikapi yakin sajalah pertolongan Tuhan dan itu terbukti. Israel tiba di tanah Kanaan ya dengan selamat kendati perjalanan yang terseot-seot selama 40 tahun. Tapi yang jelas Tuhan beserta mereka. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Intinya kira-kira itu dari nats renungan kita. Ya. Pak Adi, ada enggak Pak Adi? Barangkali ada yang mau. Ya, izin Pak Pendeta. Iya. Ya mungkin ada sedikit yang selama ini mungkin menjadi bukan ganjalan, tetapi kadang-kadang ini yang membuat kita juga belum begitu paham terkait dengan hari Sabat yang dimasukkan dalam pembacaan kita tadi. Ketika kita bicara dengan hari Sabat, itu hari pemberhentian ketika roti mana tidak diberikan. Nah, itu pemerintah maksudnya seperti apa gitu Pak Pendeta? Terima kasih. Ya, jadi yang dimaksud hari Sabat adalah hari istirahat ya, Bapak Ibu. Dan kita tahu hari Sabat atau hari istirahat itu bagi kita gereja kita telah tetapkan sebagai hari Minggu. Disitulah waktu kita yang boleh ya melakukan sesuatu ungkapan syukur, yang beribadah, yang menghadap kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menuntun, sudah menganugerahkan, Tuhan sudah memberikan sesuatu selama 6 hari lamanya. Itu yang bisa kita lihat. Nah, namun kita tahu sekarang sudah terjadi suatu pergeseran-pergeseran ya, yang tentu tidak terlepas pergeseran itu ya ada banyak faktor. Katakanlah misalnya waktu murid Yesus bertanya kan tentang kepada Yesus, kok murid ya orang banyak bertanya kepada Yesus dalam kaitan para muridnya melakukan pekerjaan di hari Sabat dalam kaitan menolong orang. Itu Bapak Ibu. Ya ini. Nah, ininya. Tetapi yang jelas kita harus lihat lebih jauh, pengertian hari Sabat itu adalah hari yang Tuhan Tuhan berikan kepada umat Israel untuk menguduskan hari itu. Ya, itu yang dimaksud hari Sabat. Jadi hari itu adalah hari untuk menguduskan hari itu kepada Tuhan. Umat diminta untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Itu pengertian hari Sabat ininya, Bapak Ibu. Tapi kita lihat ya terjadi suatu pergeseran ya kalau kita lihat dalam konteks sekarang ini ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, tentu nanti ada hal perlu ada suatu materi ya untuk dibahas apa itu tentang hari Sabat yang dipahami begitu, karena ada perbedaan. Kita misalnya katakan dengan Advent memahami tentang hari Sabat. Advent mengatakan Sabat adalah Sabtu, kita memahami Sabat bukan melihat secara harinya lagi, tetapi adalah bagaimana kita menguduskan akan Tuhan, menyediakan waktu untuk Tuhan, dan kita tahu itu adalah hari Minggu. Itu Pak Adi mengenai tentang hari Sabat kalau mau melihat di situ. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Cukup Pak Pendeta, terima kasih. Iya, itu. Ada enggak lagi Bapak Ibu yang barangkali ada yang ya? Ya, Pak Pendeta. Ya. Ya. Berarti dalam perjalanan umat Israel di padang gurun ini kan mereka tidak taat kepada Tuhan. Yang mereka lihat saja hanya perut mereka saja. Yang dipikirkan itu perut mereka. Ya, makanan jasmani mereka. Tetapi
mereka tidak yakin dengan iman mereka bahwa mereka ini dituntun oleh Tuhan, ya, dengan bimbingan Musa, ya kan? Tapi mereka tidak berpandang dengan iman mereka seperti itu. Walaupun mereka lapar, tapi mereka tidak mati, tidak lemas. Pasti Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Itu yang mereka tidak yakini dengan iman mereka. Jadi bersungut-sungut yang mereka pikirkan hanya perut. Ya kan? Mereka tidak pikir untuk perjalanan sampai tiba kapan, tidak. Mereka pikir hanya perut. Ya Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Ya, saya tadi jelaskan Pak, hidup ini kan ibarat seperti roda. Dia bergulir, dia berputar karena berporos kepada as. As itu yang memampukan roda itu berputar, as itu yang memampukan roda itu bergulir. Begitulah yang dipahami tentang hidup dan kehidupan ini. Kita masih bisa bergulir, kita masih bisa berputar, masih kita berjalan karena kita berporos gitu. Karena Tuhan itu begitu, Pak. Jadi karena Tuhan itu yang memberikan nafas hidup dan kehidupan. Karena Tuhan itulah yang akhirnya kita memampukan gitu. Nah, itu yang enggak dipahami oleh umat Israel. Saya memahaminya di situ. Andai kata mereka memahami ini adalah karena Tuhan yang berkehendak mereka keluar dari Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian karena kehendak Tuhan, ya enggak perlu mereka bersungut-sungut, enggak perlu mereka mengeluh, tapi itu yang enggak dipahami oleh umat Israel sehingga mereka mengeluh kepada Musa, kepada Harun, mengeluh kok ini yang mereka alami dalam tuntunan Tuhan. Gitulah. Kan mereka keluar karena Tuhan yang punya kehendak dan mereka merespon. Tetapi dalam perjalanan, kalau ini yang dilakukan oleh Tuhan lewat Musa yang memimpin, lewat Harun yang memimpin, ya lebih bagus kami tinggal di Mesir aja. Nah, ini yang mau saya aplikasikan dalam kaitan konteks sekarang dengan COVID, Pak. Gitu. Dengan katakanlah persidangan sinode GPIB gitu ya, dengan kaitan nanti pemilihan fungsionaris majelis sinode, bukan tidak mungkin nanti ada banyak muncul timbul kok dia yang dipilih, kok ini gitu. Kita nggak tahu Pak. Oh gitu. Rancangan daripada Tuhan. Tapi Tuhan berkehendak ya jangan nakal lah begitu. Kalau katakan nanti dalam pemilihan fungsionaris majelis sinode jangan nakal lah begitulah kira-kira. Biarlah siap diatur oleh Tuhan. Itu Pak. Nah, Tuhan mau atur kita, katakan dia bilang, "Nih hari pertama sampai hari ke-6 kalian sekarang dapat makanan mana, tapi dengan catatan kuduskan hari Tuhan." Itu Pak yang masalahnya gitu. Umat Israel. Saya kira itu Pak mengenai pemahaman tentang hari Sabat itu. Terima kasih Pak Pendeta. Iya. Halo Pak Pendeta. Iya Ibu. Boleh bertanya Pak Pendeta? Boleh Ibu. Ya, kalau kita membaca perikop ini itu kan pada zaman dahulu, pada zaman Musa. Tuhan berbicara langsung kepada Musa karena Tuhan punya rancangan indah untuk bangsa Israel. Dikeluarkan dari penindasan di Mesir, dibawa ke tanah perjanjian. Itu Tuhan pasti punya rancangan yang indah kan, dan Tuhan menunjuk satu orang, Musa dan Harun, apa yang Tuhan inginkan dilakukan oleh bangsa Israel untuk mematuhi segala perintah Tuhan. Nah, yang saya ingin tanyakan, pada zaman kita saat ini, kan Tuhan tidak berbicara langsung kepada siapa. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing? Tuhan berbicara lewat apa? Nah, ini pertanyaannya. Ada firman Tuhan yang mungkin bisa jadi petunjuk buat kita, Pak Pendeta. Terima kasih. Baik Ibu. Jadi memahami apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan yang boleh kita tindak lanjuti, Ibu bisa bertanya kepada diri Ibu, aku sebagai ibu apa yang harus kulakukan? Pasti Ibu dapat jawaban. Pasti Ibu dapat jawaban. Oh iya, aku sebagai ibu adalah bagaimana aku menjadi contoh, menjadi teladan untuk anak-anakku. Aku sebagai istri bagaimana aku menjadi istri yang setia kepada suami.
Kan begitu. Bagaimana aku bisa memberikan yang terbaik untuk suamiku, untuk anak. Begitu juga saya begitu, Bapak Ibu. Nah, itu yang apa? Jangan bertanya apa lagi gitu. Sebenarnya Tuhan sudah nyatakan gitu, Ibu. Ya gitu. Tuhan sudah nyatakan apa yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Itu sebenarnya. Nah, umat Israel juga sebenarnya harus sudah tahu apa maksud Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Biar mereka tidak lagi menjadi budak dosa di sana. Kan begitu. Biar mereka terlepas dari kungkungan dan mereka adalah ikuti apa yang menjadikan kehendak Tuhan. Tapi itu enggak dipahami. Gitu. Sebenarnya harusnya mereka harus dapat memahami. Itu Bu sebenarnya. Begitulah kita Bu, begitu. Nah, ya mungkin gitu ya. Mungkin kalau yang saya lakukan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, yaitu kita kedekatan dengan Tuhan. Jadi mungkin pada waktu subuh atau pada waktu kita berdoa, membaca firman Tuhan, itu nanti hikmat yang kayak pendeta bilang, kan nggak seperti zaman Musa, Tuhan berbicara langsung dengan suara Tuhan. Tapi mungkin dengan hikmat yang Tuhan kasih, oh saya harus begini. Jadi itu kedekatan kita dengan Tuhan. Beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Dan membaca firman Tuhan. Kalau nggak baca firman Tuhan mungkin nggak ngerti. Gitu. Jadi saya ingin mungkin dari Pak Pendeta ada saran dari ayat-ayat apa begitu yang bisa, oh kita harus tahu. Pasti banyak sekali kalau dalam firman Tuhan. Pasti banyak. Ya contoh dari bangsa Israel aja udah jelas kan itu membuat kita supaya lebih dekat sama Tuhan. Betul. Dan mematuhi perintah Tuhan. Kalau mau ikut jalan Tuhan pasti jalan selamat kan. Nggak bertele-tele sampai 40 tahun kan. Iya. Gitu. Betul. Iya. Jadi yang jelas bukan apa lagi yang Tuhan perbuat kepada saya, tetapi apa yang harus saya perbuat mengikuti seperti apa yang diinginkan dikehendaki oleh Tuhan. Yeah. Alkitab sudah ada di situ, penjelasan apa jadi sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai warga di tengah-tengah di mana kita hadir berada dalam masyarakat, dalam gereja, sebenarnya sudah tertuang. Itu sebenarnya Ibu ininya. Ya kata Ibu tadi, Tuhan kan sudah berikan hikmat. Itu dia. Itu sayang sekali umat Israel. Tapi umat Israel harus bersyukur. Ya, Tuhan masih baik. Itulah. Tuhan masih baik kepada umat Israel, masih dikasih manna dari sorga. Waduh, bukan main itu. Yang jelas satu lagi Ibu, kita nggak tahu bagaimana perjalanan hidup dan kehidupan kita. Betul Ibu ya. Tapi kita tahu Tuhan pegang saya. Tuhan tuntun. Itu saja mau menjadi kekuatan. Itu menjadi kekuatan kita di tengah kehidupan, peran kita, tugas kita dalam keluarga kita, gereja kita, pekerjaan kita, di mana saja. Tuhan pegang saya. Nah, kalau Tuhan sudah pegang saya, berarti siap diatur oleh Tuhan. Saya boleh ilustrasikan Ibu, anak kita mau menyeberang, kalau anak tidak mau dipegang oleh kita, kita menyeberang bisa bahaya untuk anak kita. Tapi ketika anak siap dipegang oleh kita, aman perjalanannya. Begitulah juga dengan hidup dan kehidupan kita. Umat Israel hampir saja nggak mau dipegang oleh Tuhan, tapi akhirnya mereka mau dipegang oleh Tuhan. Itu Ibu, terima kasih. Ada lagi? Ya, gimana Pak Adi? Siap, cukup Bapak Pendeta? Cukup. Siap, cukup. Iya, oke. Baik. Lanjut kita. Ya, kita saat teduh.
Ya, mari kita bernyanyi Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur, hendaku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Izin Pak Pendeta, Iya. ada tambahan untuk doa syafaat malam hari ini. Yang tadi pertama Saudara Ephraim, yang kedua Saudara Charlie Saleki yang mau operasi, Siapa itu? Saudara Charlie Charlie Saleki. ya. Siap. Charlie Saleki ya Pak ya. Saleki siap dalam persiapan operasi mungkin. Yang ketiga Bapak Henry Pangaribuan. Bapak Henry ya Pak ya. Henry siap. Pemulihan dari sakit mungkin. Bapak Henry ya. Siap, tidak ada 3 mungkin Pak Pendeta. Pak Henry sakitnya? Pasca operasi mungkin dalam pemulihan. Oh ya, baik. Pemulihan ya Pak ya. Siap. Yang pertama Saudara Ephraim, kedua Saudara Charlie, dan ketiga Bapak Henry. Tadi yang pertama Ephraim ya Pak ya. Siap. Baik. Ada lagi Pak Adi? Untuk sementara itu Bapak Pendeta. Oke. Baik. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Adalah ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, kami masih bisa berjumpa dalam ibadah keluarga setiap hari Rabu kendati lewat Zoom. Apa yang menjadikan pesan dari firman Tuhan yang tentu menjadi sentuhan kepada kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu takut mengarungi hidup dan kehidupan ini. Karena kasih sayang Tuhan adalah terbukti, kasih sayang Tuhan adalah nyata. Tinggal kini maukah kami dipegang oleh tangan Tuhan? Sediakah kami mewujud nyatakan itu ketaatan dan kesetiaan menjadi pelaku daripada kehendak-Mu? Perjalanan hidup dan kehidupan kami ini, ya Tuhan, adalah bagaikan roda yang kadangkala perjalanan kami penuh dengan berbagai pergumulan-pergumulan. Tapi oleh kasih sayang Tuhan, Tuhan tuntun kami. Kami memang tidak tahu bagaimana perjalanan hidup dan kehidupan kami. Tapi yang kami tahu Tuhan pegang kami, Tuhan tuntun kami, itu yang menguatkan dan memampukan kami. Kendati di situasi sekarang masih situasi pandemi COVID-19, sehingga yang pada akhirnya kami beribadah adalah menggunakan sarana-sarana
itu lewat Zoom ya Tuhan. Tapi kami boleh bersyukur. Kendati lewat Zoom kami masih bisa dimungkinkan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mau melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perkenankan kami mau mengungkapkan beberapa ungkapan permohonan dan pengharapan serta ungkapan syukur. Di antara permohonan kami, ya Tuhan, adalah permohonan berkaitan beberapa warga jemaat yang mengalami fisik lemah dan mereka ada yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Mereka ada dalam masa-masa pemulihan. Kami bermohon Tuhan boleh anugerahkan kesehatan dan kepulihan bagi cucu kekasih dari Bapak Tanalila, itulah Efrain dari sektor 2 yang saat ini dirawat di rumah sakit THB Bekasi. Begitu juga dengan Saudara Charlie Seleki yang operasi, ya Tuhan, mempersiapkan untuk itu. Demikian juga untuk Bapak Henry yang dalam masa pemulihan. Belum lagi yang lainnya ya Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Pribadi mereka, keluarga mereka. Kami sebagai saudara bersaudara, sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan. Yang terus-menerus kami bermohon dengan keyakinan kasih sayang Tuhan yang boleh menganugerahkan kesehatan dan kepulihan bagi mereka. Mereka yang punya pergumulan dalam keluarga, apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin ada mereka yang tidak lagi bekerja, ya Tuhan, sampai-sampai mereka begitu susahnya untuk mendapatkan hidup dan kehidupan, untuk makan dan minum. Tapi kami yakin, oleh kasih sayang Tuhan dengan hikmat Tuhan mereka kuat, mereka boleh mampu dalam mengarungi hidup dan kehidupan, dan mereka tetap terus berpegang kepadamu. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau bermohon bagi mereka yang mengalami berbagai pergumulan lainnya. Kami serahkan dalam tuntunan Tuhan berkaitan pergumulan-pergumulan mereka hadapi. Kiranya dengan hikmat yang daripada Tuhan mereka boleh mampu mengarungi hidup dan kehidupan ini dan yakin akan kasih sayang Tuhan. Negeri dan bangsa ini ya Tuhan kami serahkan dalam tuntunan Tuhan. Pemimpin-pemimpin di negeri kami mulai Bapak Presiden sampai mereka para pejabat yang ada di daerah. Tuntunan Tuhan untuk mereka, apalagi dengan situasi COVID-19 ini. Ada usaha-usaha, ada upaya-upaya ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan sebagai warga masyarakat, kami boleh patuh taat dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Itulah mengikuti aturan prokes kesehatan ya Tuhan. Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau bermohon kepadamu. Bagi GPIB Jemaat Cipecang ini. Tuntunan Tuhan. Bagi jemaat di Cipecang ini ya Tuhan. Baik pelaksana harian majelis jemaat. Yang di dalamnya adalah Ibu Pendeta Wasti selaku Ketua Majelis Jemaat. Yang saat ini sedang mengikuti persidangan sinode bersama dengan Bapak Penatua Lilan dan Bapak Diaken Tobing, ya Tuhan. Tuntunan Tuhan, kendati lewat Zoom, mereka meninggalkan akan aktivitas kerja mereka, meninggalkan keluarga, hanya demi pekerjaan kemuliaan Tuhan mengikuti persidangan sinode. Tuntunan Tuhan,
ketika mereka mengikuti persidangan sinode lewat Zoom sampai selesai persidangan sinode, itulah di tanggal 31. Kami dengar, ya Tuhan, esok akan dilaksanakan suatu pemilihan fungsionaris majelis sinode. Kami bermohon tuntunan Tuhan, sebagaimana Engkau membimbing umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, kami yakin Tuhan yang sudah membimbing menuntun. Itulah persidangan sinode, sehingga persidangan sinode boleh berjalan dengan baik dan boleh terpilih fungsionaris majelis sinode sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami, bukan kemauan kami, tapi biarlah itu semua kehendak Tuhan, dan mereka terpilih boleh melakukan dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai pelaku pekerjaan kemuliaan Tuhan. Tuntunan Tuhan bagi seluruh utusan-utusan yang sedang mengikuti persidangan sinode tersebut. Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan juga kami mau bermohon tuntunan Tuhan, apa yang menjadikan rencana dan program dari GPB Jemaat Cipecang ini, yang di dalamnya dilaksanakan oleh para unsur-unsur yang terkait, majelis jemaat, di dalamnya PHM, kemudian juga pekat maupun komisi, bahkan juga ya Tuhan, yang bukan tidak mungkin ada panitia yang terbentuk di dalamnya. Kami serahkan itu semua dalam tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan bagi persekutuan jemaat ini, serta berkati kebersamaan dari persekutuan jemaat ini. Tuntunan Tuhan, ada yang tentunya mereka sudah tuangkan dalam program-program, biarlah itu semua boleh terrealisasikan dengan yang baik, ya Tuhan. Tuhan juga serta berkati badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, karyawan kantor, tuntunan Tuhan untuk mereka. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga boleh mengucap syukur dengan usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka yang berulang tahun, pribadi lepas pribadi, ulang tahun perkawinan, keberhasilan-keberhasilan yang dicapai dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan anak-anak, bahkan juga ungkapan syukur mereka yang telah pulih daripada sakit penyakit, ya Tuhan. Kami serahkan, ya Tuhan, akan hidup dan kehidupan ini dengan kegiatan kami masing-masing, baik kami sebagai pekerja di pemerintahan maupun di perusahaan swasta ataupun usaha sendiri. Tuntunan Tuhan untuk itu. Lalu kami juga mau bermohon kepadamu, ya Tuhan, bagi mereka di dalam kesendirian sebagai janda, sebagai yatim piatu, Engkau adalah sobat yang sejati. Inilah beberapa suatu ungkapan syukur kami, permohonan kami, pengharapan kami. Tuhan sudah tuntun akan ibadah ini dari awal sampai saat ini. Tuhan sudah tuntun untuk kami, baik kami yang sedang mengikuti ibadah lewat dari rumah kami masing-masing. Ketika usai ibadah, yang tentunya malam adalah bagian kami akan beristirahat. Tuhan sertai berkati istirahat malam kami, dengan perkenan Tuhan kami boleh istirahat malam dengan baik dan bangun pagi hari dengan tubuh yang baik. Doa syukur, permohonan dan pengharapan ini hanya kami bawa dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 pada ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk warta kita dalam ibadah keluarga malam hari ini, yaitu kami sampaikan untuk ibadah keluarga tanggal 3 November 2021. Pelayan firman akan disampaikan oleh Penatua Nyonya Wuriditan, dan pelayan atau liturgos akan disampaikan oleh Diaken Bapak Heri Soisa. Demikian warta pada ibadah keluarga malam hari ini. Atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam. Iya, Pak Pendeta. Selamat malam, Pak Yusuf, Pak Kalandeo di Jambi. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Atas pelayanannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam Bapak Pendeta. selamat malam. Selamat malam.